Shalom adik-adik, apa kabar kalian di rumah? Semoga semuanya sehat ya. Adik-adik, tahu nggak kalau gereja itu bukan hanya gedungnya, tapi kita semua ini juga gereja. Setiap orang adalah gereja. Makanya kita harus selalu baik sama semua orang, supaya semua orang melihat Yesus di dalam kita. Yuk kita nyanyikan lagu, Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami. Engkau telah memberikan kesempatan untuk kami bersekolah minggu kembali, bertemu kembali meskipun lewat online. Tuhan, kiranya orang lain boleh melihat Yesus lewat tutur kata kami, lewat perbuatan kami. Kami mencerminkan gereja Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan acara ibadah ini dari awal hingga akhir hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, meskipun saat ini kita ibadah online, kita tetap bisa merasakan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, dan firman Tuhan. Yuk kita nyanyikan lagu, Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, gitu ya. Yang keras ya. Setelah kita nyanyikan lagu ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk yang rapi, duduk yang manis ya.
Halo anak-anak semua. Nah, ketemu lagi sama Tante Intan. Ya, belum pada lupa ya. Nah, anak-anak, kita mau mendengar firman Tuhan. Semua sudah siap? Pastinya sudah ya. Kita lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa dulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Yuk semua berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Tuhan dan sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati anak-anak-Mu di tempat mereka masing-masing. Tuhan berikan kesungguhan hati di dalam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong hamba-Mu agar apa yang dikatakan semua berasal dari Tuhan saja, sehingga anak-anak yang mendengar akan firman Tuhan semua mendapatkan berkat. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Tante akan bacakan firman Tuhan dari Mazmur pasal 27 ayat 4 sampai ke 10. Ada yang mau buka Alkitab? Ya, Tante tunggu beberapa detik ya. Disiapkan dulu Alkitabnya. Mazmur 27 ayat 4 sampai 10. Kitab Mazmur di mana ya? Oh, Perjanjian Lama apa baru? Perjanjian Lama. Ya, di Perjanjian Lama. Kalau cari di indeksnya, indeks itu yang ini yang pinggir itu M, Z, M ya. Jangan lupa, sudah lama tidak sekolah minggu lupa baca Alkitabnya, Mazmurnya ketemu di mana lupa ya. Ya, semua sudah ketemu? Ya, Mazmur 27 ayat 4 sampai 10. Tante bacakan, anak-anak di rumah ikut membaca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ayat 4 sampai 10. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Ayat 5. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Ayat 6. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan kurban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Ayat 7. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Ayat 8. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Mu, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Ayat 9. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah penolongku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Terakhir ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ya anak-anak, kita ulangi ayat yang keempat sebagai ayat hafalan kita nanti ya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Ya anak-anak, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah anak-anak, tadi dikatakan di dalam firman Tuhan, satu hal yang kuingini. Siapa yang menulis kitab Mazmur ya? Yo, siapa yang tahu? Mungkin yang kelas besar. Ayo, siapa yang tahu yang menulis kitab Mazmur siapa ya? Nah, raja. Yang kedua,
bangsa Israel siapa? Raja Daud. Nah, anak-anak, ini gambar apa ya? Ada yang tahu enggak? Jangan dikira ini sedang liga sepak bola terus gambarnya lapangan sepak bola ya. Nah, ini gambar bait Allah. Nah, bait Allah itu apa ya? Nah, anak-anak, bait Allah ini rumah Tuhan zaman dulu. Ya, zaman dulu itu orang pergi ke bait Allah. Tapi tidak seperti waktu sebelum pandemi ini ya anak-anak. Setiap hari, bisa setiap minggu kita ke gereja, ke sekolah minggu. Kepengen lihat sekolah minggunya, mampir ke sekolah minggu bisa. Tapi kalau ke bait Allah, perjalanannya jauh sekali. Dulu nggak bisa naik mobil, diantar orang tua naik motor. Wah, naik angkot, nggak ada. Ya, jalan kaki. Tapi mungkin kalau yang punya kendaraannya zaman dulu apa ya? Naik keledai, mungkin naik onta ya. Nah, jauh sekali. Tapi setiap mereka beribadah, mereka dengan sukacita. Walaupun mereka berjalan dengan susah payah anak-anak, jauh berhari-hari baru sampai ke bait Allah. Nah, mereka di sana ngapain? Memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Nah, seperti anak-anak juga saat ini ya. Siapa yang kangen sekolah minggu? Nah, Tante Intan juga sudah lama loh tidak ketemu kalian semua. Lihatnya cuma waktu kemarin kita beberapa minggu yang lalu sekolah minggu dengan Zoom. Nah, bisa lihat beberapa wajah anak-anak, tapi tidak semuanya, tidak bisa ketemu seperti biasanya ngobrol ya. Nah, mereka rindu ke bait Allah ini jauh sekali perjalanannya. Setiap orang harus berjalan kaki, menempuh jarak yang lama berhari-hari. Tidak seperti sekarang anak-anak, kita cukup ke gereja. Nah, ini gambar sebuah gereja ya. Nah, beda dengan zaman dulu kita sekarang ke gereja. Tapi semakin lama orang-orang, apalagi sekarang dengan adanya COVID ini ya, dengan pandemi, tidak boleh ke gereja, jadi membuat orang tuh males ke gereja. Enak sekarang sambil tiduran. Ada enggak ya anak-anak yang ibadah tiduran ya? Sambil makan, ngemil, nyambi, selonjoran, ya. Nah, sambil lihat laptop atau lihat HP-nya. Sekolah minggu enak di rumah. Kebaktian di rumah. Mau pagi, mau sore, mau siang. Wah, nek lupa hari ini minggu, besok selesai sekolah, selesai tugasnya dari sekolah baru iya kemarin lupa enggak sekolah minggu. Ada yang gitu? Nah, mestinya ada ya kan? Karena apa? Sekarang dengan adanya pandemi ini kita dienakkan ibadah di rumah. Tapi harusnya yang baik itu tetap bersikap yang baik seperti kalau kita beribadah di gereja atau di sekolah minggu. Ya, harus menghormati siapa? Tuhan. Nah, kadang mereka juga enak sekarang pandemi. Nek dulu aku kan masih kecil, nggak boleh ke gereja, nggak boleh lari-lari, nanti dimarahi orang di gereja. Mending sekarang sekolah minggu di rumah. Mungkin ada yang begitu ya anak-anak. Nah, tapi harusnya bersyukur karena kita masih boleh beribadah walaupun di rumah. Ada loh mungkin jemaat atau anak-anak yang lama 1 tahun berapa ya, 1 tahun setengah mungkin lebih ya, sudah nggak pernah lihat gerejanya, sekolah minggunya kayak apa. Sampai mungkin besok kalau sudah boleh ibadah lagi, siapa tahu kesasar lo, lupa. Gerejanya di mana ya, lama nggak lewat loh, sekolah minggunya di mana ya.
Mudah-mudahan anak-anak semua tidak seperti itu ya. Nah, anak-anak, tadi di dalam bacaan kita dari kitab Mazmur, itu Raja Daud menulis dalam kitab Mazmur berapa tadi? 27 ya, ayat 4 sampai yang ke-10, menyaksikan bahwa ia sangat menikmati hidup di dalam rumah Tuhan. Daud ini kerasan kalau di rumah Tuhan. Di bait Allah kerasan anak-anak. Nah ya, di bait Allah ini Daud senang sekali. Dia sangat merindukan datang ke bait Allah untuk mengucap syukur, untuk berdoa, mendengarkan firman Tuhan. Nah, kalau dia sudah datang ke bait Allah, Daud ini dia dapat menceritakan semua permasalahannya kepada Tuhan. Dia merasa, kalau orang lain tidak menyukai aku, sebelum aku jadi raja, dia ingat Raja Saul dulu mengejar-ngejar dia dibenci banyak orang. Tapi ketika Raja Daud ini sudah ada di bait Allah, dia merasakan damai karena dia di rumah Tuhan. Dia merasa Tuhan baik sama dia, sama Raja Daud. Jadi dia merasakan damai sejahtera ada bersama Tuhan. Dia mengatakan di ayat 10, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Nah anak-anak, Daud ini senang di bait Allah karena dia merasa Tuhan ini sayang. Nah anak-anak yang merasa sedih, punya masalah, walaupun kita tidak datang ke bait Allah, tidak datang ke gereja ya anak-anak, tidak datang ke sekolah minggu, kita bisa tetap berdoa dimanapun anak-anak berada. Tapi tidak terus anak-anak seperti orang Farisi teriak-teriak di pinggir jalan, di pasar, biar semua orang tahu kalau kita ini anak-anak Tuhan. Tidak begitu. Tuhan menginginkan kalau anak-anak berdoa di mana? Di tempat yang tersembunyi, yaitu di dalam kamar, ya, berdoa. Tidak terus mati lampunya, lampunya dinyalakan, ya. Berdoa, sungguh-sungguh minta sama Tuhan. Biar kalau anak-anak punya masalah, wah ini gurunya yang nerangke lewat YouTube tidak mudeng, Tuhan tolong berikan aku kepandaian. Nah, anak-anak bisa seperti Raja Daud, minta pertolongan Tuhan. Nah, anak-anak, Tante punya gambar. Ini siapa yang tahu? Pernah lihat apa enggak? Ini namanya Bapak Eka Dharma Putra. Ini Bapak Eka ini seorang pendeta, ya, seorang pendeta. Dia lahir di mana ya anak-anak? Bapak Pendeta Eka ini dulu lahirnya di Magelang. Nah, lahirnya kapan ya? Tanggal 16 November tahun 1942. Waduh, ternyata sudah tua sekali anak-anak. Sama Tante Intan, ya terpaut jauh, ya. Ini seumuran opa dan oma anak-anak semua, ya. Umur berapa ya? Wah, sudah tua sekali. Nah, ya. Bapak Eka ini kelahiran tahun 42. Dia waktu masih kecil, dia lahir di Magelang. Anak-anak tahu ya kota Magelang ya. Nah, kota Magelang. Di sana Bapak Eka ini waktu kecil dia bermain bersama teman-temannya. Zaman itu masih zaman penjajahan ya anak-anak, tahun 42. Nah, Indonesia merdeka tahun berapa? Yo, beberapa hari yang lalu kita baru saja memperingati kemerdekaan bangsa kita. Bangsa kita merdeka setelah Bapak Eka ini umur sekitar 3 tahun anak-anak. Nah, tanggal 17 Agustus 1945.
Nah, jadi sekitar 43 tahun ya, sekitar 3 tahunan Pak Eka ini. Setelah itu baru Indonesia merdeka. Mungkin saat itu Pak Eka kecil ini nggak mudeng ya, baru umur 3 tahun Indonesia merdeka, dia nggak mudeng. Nah anak-anak, saat itu banyak teman-temannya ini adalah anak-anak tentara, karena waktu itu zaman penjajahan. Nah, dia keturunan Tionghoa ya. Nah, jadi kebanyakan teman-temannya ini anak-anak tentara Indonesia, bukan keturunan seperti Pak Eka kecil ini, keturunan Tionghoa. Orang tuanya sering melarang Pak Eka untuk main dengan teman-temannya yang anak-anak tentara itu tadi. Kenapa? Karena nanti takutnya orang tuanya ini kalau tentara itu suka berantem, suka berkelahi, ya, bawa senjata. Nah, takutnya nanti Eka kecil ini ketularan seperti orang tua teman-temannya saat itu. Takutnya nanti suka berkelahi. Nah, tapi anak-anak, tidak demikian dengan Pak Eka ini, Eka kecil ini. Walaupun saat itu dia teman-temannya semua anak tentara, tapi Eka kecil ini tetap selalu seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Dia adalah anak Kristen yang baik. Nah, dia tidak ikut-ikutan nakal. Kalau ada temennya yang nakal, dia tidak ikut-ikutan nakal. Ya, dia selalu baik. Terus dia malah setelah lulus SMA, Eka ini ya, Pak Eka kecil ini, dia kepengennya masuk akademi militer, pengen jadi tentara. Nah, tapi tidak diterima anak-anak, ya, tidak tahu kenapa kok dia tidak diterima masuk jadi tentara. Pastinya sedih ya anak-anak ya, tidak jadi tentara seperti yang dia inginkan. Nah, terus dia dibilangi banyak orang, dinasehati, kasihan orang tuamu, orang yang tidak mampu. Kebetulan Pak Eka ini keluarga sederhana anak-anak. Kadang tidak bisa makan, makannya cuma singkong, tahu ya? Nah, kalau orang Temanggung bilang telo jenderal gitu ya. Nah, ini makan singkong, kadang cuma mungkin sama garam, karena orang tuanya sederhana. Zaman penjajahan dulu Tante Intan diceritani nenek, kakeknya waktu dulu juga mereka hidupnya sederhana, kadang sampai seperti itu. Nah ya, nah akhirnya dinasehati banyak orang. Eka yang lulus SMA ini akhirnya dia masuk kuliah teologi anak-anak. Apa itu? Oh, sekolah belajar Alkitab. Nah ya, setiap hari mempelajari Alkitab, cerita tentang Tuhan Yesus ya. Nah, dia sekolah jadi pendeta anak-anak. Nah, siapa yang tahu pendeta kita? Jangan-jangan lupa, sudah lama tidak ketemu, lupa. Ayo, siapa pendetanya namanya? Pasti semua tahu ya, Bapak Pendeta Darmanto Lemuel. Nah, Pak Eka ini juga seperti Pak Pendeta Darmanto, pengen akhirnya jadi pendeta, walaupun dia pertama-tama kuliah sekolah di situ dia tidak suka karena kepenginnya jadi tentara. Dia suruh baca Alkitab setiap hari anak-anak. Ya, siapa yang malas baca Alkitab? Ayo. Nah, Pak Eka ini harus rajin baca Alkitab sekarang. Dia harus lebih rajin lagi, walaupun dia dulu waktu sekolah minggu dia juga rajin. Nah, akhirnya dia harus lebih rajin lagi baca Alkitab sekarang karena sekolah mau jadi pendeta. Nah, sekolah ini, sekolah pendeta itu dia dapat beasiswa. Apa itu ya, enggak bayar sekolahnya. Nah, dia sekolah, akhirnya dia jadi pendeta. Dia lulus dari sekolahnya, dia
Dia sekolah di STT Jakarta, Sekolah Tinggi Teologia di Jakarta. Jauh ya dari Magelang, sekolah di Jakarta. Nah, dia sudah lulus dari Jakarta. Dia banyak menulis buku-buku, ya, anak-anak bisa lihat di Google, bisa lihat di YouTube, ya, dicari tulisan-tulisan buku-bukunya dari Pak Eka Dharmaputra ini. Nah, karena sekolahnya ini pinter anak-anak, Pak Eka ini rajin belajar. Walaupun tadinya dia tidak mau sekolah jadi pendeta, tapi karena dia tahu keadaan keluarganya, dia harus belajar rajin. Akhirnya dia bisa lulus, dia pinter. Nah, dia sekolah di luar negeri anak-anak. Dia dikirim ke luar negeri juga dengan tidak membayar. Dia sekolah di sana, dia sekolah di Amerika ya. Nah, dia bisa sekolah di Amerika. Dia tinggal di Amerika selama 6 tahun. Tapi Pak Eka ini dia orang yang sangat mencintai Indonesia. Dia cinta Indonesia, cinta tanah kelahirannya. Walaupun dia sudah tinggal di Amerika selama 6 tahun, dia pulang lagi loh anak-anak ke Indonesia. Nah, ya, pulang lagi ke Indonesia. Dia melayani di jemaat di Indonesia, jadi pendeta di Indonesia. Dia mencintai Indonesia sampai Bapak Eka ini meninggal dunia, dipanggil Tuhan. Dia meninggal karena sakit, ya. Dia sakit di Jakarta tanggal 29 Juni tahun 2005. Beliau meninggal dunia. Nah, semua keluarga besarnya, jemaat GKI, Gereja Kristen Indonesia, banyak yang kehilangan Bapak Pendeta Eka ini. Karena Bapak Pendeta Eka ini seorang pendeta yang benar-benar baik, mencintai Tuhan, ya, mencintai negerinya Indonesia. Nah, banyak orang yang kehilangan. Nah, anak-anak, yang tadinya Bapak Eka pengen jadi pendeta, jadi tentara ya. Nah, akhirnya dia jadi pendeta, dia bersungguh-sungguh bersekolah, akhirnya pinter, sampai sekolah lagi, sampai Amerika. Banyak orang yang mencintai dia. Nah, Bapak Eka ini pernah menulis sebuah puisi. Dia punya mbak ya, yang bantu di rumah. Nah, mbaknya ini menulis puisi. Tante bacakan ya. Judulnya Dari Poci dan Panci. Tuhan, dari setiap poci dan panci, aku tak punya cukup waktu, bukan pula seorang ahli, untuk menjadi anakmu dengan mengerjakan yang suci-suci. Tapi jadikanlah aku anakmu melalui makanan yang kusaji. Jadikanlah aku anakmu melalui piring-piring yang kucuci. Hangatilah dapur ini dengan kasih-Mu. Terangi dapur ini dengan sinar-Mu. Sama seperti ketika engkau menyajikan makanan di tepi danau atau ketika perjamuan malam. Dan terimalah pekerjaanku yang sehari-hari ini, yang kukerjakan bagi engkau sendiri. Nah, Bapak Eka ini melihat puisinya itu, dia melihat pekerjaan seorang pembantu rumah tangga itu ternyata berat, harus masak, bersih-bersih rumah, ya, menyiapkan untuk keperluan majikannya, tetapi dengan sukacita dia melakukan pekerjaannya. Nah, apapun yang kita kerjakan, kalau kita kerjakan untuk Tuhan, pasti semua hasilnya baik ya anak-anak ya. Tuhan akan menerima dan menghargai semua hasil usaha kita. Demikian juga dengan Pak Eka yang rajin belajar, akhirnya dia menjadi pendeta sampai akhir hayatnya, sampai mungkin hari ini banyak orang yang masih mengingat jasa-jasa Pendeta Eka ini.
karena banyak tulisan-tulisan buku-bukunya yang berguna untuk dapat dibaca, dapat kita pelajari. Nah, anak-anak, walaupun kita ini lama tidak ke sekolah minggu, tidak beribadah, tetapi kita belajar seperti Pak Eka ini, kita harus tetap mencintai Tuhan. Kita harus setiap hari minggu rajin beribadah walaupun hanya di rumah. Nah, anak-anak, seperti firman Tuhan tadi, ya, Mazmur 27 ayat 4 yang tidak kelihatan tulisannya, bisa anak-anak baca lewat Alkitab ya. Nah, ini karena madep sana nggak ketok, Tante baca dari Alkitab. Yang kelihatan bisa baca sama-sama ya. Yuk kita baca ayat hafalan kita sama-sama. Yuk 1, 2, 3. Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Ya, lagi ya. Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, sampai mana? Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Nah, anak-anak, kita mau nyanyi ya. Ada lagu yang sesuai dengan ayat firman Tuhan ini ya. Nah, judulnya Satu Hal Telah Kuminta. Kita nyanyi sama-sama ya anak-anak ya. Ya, 1, 2, 3. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya, dan menikmati kuasa-Nya, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati firman-Nya. Amin ya anak-anak. Jadi cuma satu yang Tuhan minta. Kita harus apa? Rajin beribadah, ya. Karena kita dengan di dalam Tuhan semua dapat kita lalui dengan mudah. Ya. Semua masalah anak-anak semua ceritakan sama Tuhan. Seperti Raja Daud tadi anak-anak, diam di rumah Tuhan, itulah yang selalu Raja Daud inginkan. Demikian juga Tuhan Yesus menginginkan anak-anak semua mencintai Tuhan dengan rajin beribadah. Tidak cuma itu, nurut orang tua, rajin baca firman Tuhan, rajin memuji Tuhan, dan berdoa selalu kepada Tuhan. Amin. Firman Tuhan sampai di sini, kita mau tutup di dalam doa. Ya anak-anak, lipat tangan, tutup mata, kita mau kembali berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami semua untuk kami mencintai Tuhan, mencintai rumah Tuhan, untuk selalu diam di dalam Tuhan, lewat kami beribadah setiap hari Minggu secara online. Tuhan, tolong anak-anak-Mu semua, dari yang masih kecil sampai yang sudah besar, semua kami mengalami suka duka di dalam masa pandemi ini. Kiranya Tuhan menyertai kami semua. Kami boleh kembali bersekolah. Kalau Tuhan mengendaki, berikan kami semua kesehatan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Amin. Ya anak-anak,
Sampai bertemu lagi di cerita yang lain di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus sudah menyertai kita, Tuhan Yesus sudah memberkati kita. Adik-adik boleh memberikan persembahan melalui guru sekolah minggu terdekat ya. Yuk kita pujikan lagu Kasihnya Seperti Sungai. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat kesehatan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih karena kami boleh mendengarkan sabda-Mu, mendengarkan firman Tuhan. Kiranya persembahan ini bisa berguna untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.